Karena di mana-mana, di surau-surau, di musola-musola, di masjid-masjid, bahkan masjid agung atau di istana gubernur atau di presiden, malam hari ini cukup istimewa bagi umat Islam. Khususnya malam ini adalah memperingati Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau nanya dengan Chandra. Chandra, umurmu berapa? 25 tahun. Sering mendengar ngikuti Maulud Nabi? Sering, Ustaz. Memperingati Maulud Nabi Muhammad, ya kan? Dari umur berapa itu? 20 apanya? Maulud Nabi. Saya memperingati Maulud Nabi itu sering, Ustaz. Bahkan dari waktu SMP sudah mendengar istilah memperingati Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tanya, setiap orang melihat Maulud Nabi Muhammad, apa yang bisa kau ambil kesimpulan? Ya, yang bisa saya ambil kesimpulan ya cerita tentang Nabi Muhammad, Ustaz. Dulunya perjalanannya begini, cerita-cerita yang saya dengar itu, Ustaz. Terus apa yang bisa diambil? Masa cerita toh? Yang bisa saya ambil itu ya cerita tentang akhlak Muhammad gini gitu kan. Apa? Sabar, fatona, sidik, amanah, itu, Ustaz, yang saya ambil dari cerita-cerita memperingati Maulud Nabi itu, Ustaz. Begitu. Oke, sahabat-sahabat Facebook ya, mungkin kalau umur kalian 70 tahun, 50 tahun, 60 tahun, memperingati Maulud Nabi Muhammad ini bukan sesuatu yang asing. Bahkan setiap tahun kita berulang-ulang memperingati Maulud Nabi. Apa yang kita ambil dari hari kelahiran Nabi Muhammad ini? Ya kan, seperti itu. Tentu dalam sejarah Maulud Nabi Muhammad, bahkan ketika terjadi Maulud Nabi Muhammad juga, mungkin Muhammad juga nggak tahu, karena memperingati Maulud Nabi Muhammad saat itu belum ada, ya kan? Nabi udah nggak ada diperingati. Salah satu di zaman seorang panglima namanya Al-Ayyubi, Jenderal Al-Ayyubi, seorang panglima Islam itu, diingati Maulud Nabi Muhammad itu untuk membawa pasukan-pasukan lebih semangat lagi dalam perjuangan ketika itu. Itu sejarah Maulud Nabi Muhammad itu seperti itu, ya kan? Nah, ada sebagian orang, ada sebagian kelompok membid'ahkan Maulud Nabi Muhammad karena Maulud Nabi Muhammad tidak pernah diperingati jauh setelah Nabi. Bahkan ada seseorang oknum mengatakan bahwa yang pertama kali memperingati Maulud Nabi Muhammad itu orang Syiah, seperti itu, ya kan? Sebenarnya Maulud Nabi ini Muhammad bukan sesuatu yang kata bid'ah, enggak. Karena Nabi Isa itu pernah Maulud Nabi, Nabi Yahya juga Maulud Nabi. Coba kita buka di Quran surah 19, Maryam ayat 15. Ya. Bahkan pernyataan Allah mengatakan seperti itu. Coba aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 19 Maryam ayat 15. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan. Nah, ini coba baca sebelumnya. Ayat ini untuk siapa sebenarnya? Ini itu. 14 ya. Dan banyak berbakti kepada orang tuanya. Terus belakangnya lagi ya. Sampai ke Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dan dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa. Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Ini pernyataan Allah kepada siapa nih? Yahya. Berarti yang mengucapkan di selamat hari kelahiran itu siapa?
siapa? Kepada Yahya. Kepada Yahya. Iya. Berarti kalau ada orang mengatakan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah, berarti membid'ahkan Allah dong. Iya. Ya kan? Nah, ini yang kau ambil lagi. Tapi buka lagi coba. Surah 19 ayat 33. Coba 30 bacanya. Dari 30. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Surat Maryam ayat 30. Berkata Isa. Berkata Isa. Nabi Isa berarti ini ya. Ya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Siapa ini ngomong? Allah apa Isa? Allah. Allah terus. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat Terus. dan menunaikan zakat selama aku hidup. Siapa yang memerintahkan itu? Allah. Allah terus Iya. lanjutkan. Dan berbaktilah kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Siapa yang memerintahkan bahwa kepada ibu dan kepada kamu? Allah juga, Ustaz. Allah kepada siapa? Kepada Isa. Terus. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi ucapan diberkahi waktu lahir, diberkahi waktu mati, diperingati hari kelahiran, diperingati hari kematian, haul, diperingati hari kebangkitan, itu perkataan siapa? Pernyataan Allah. Kalau di situ dikatakan oleh ada sebagian orang mengatakan bid'ah Maulid Nabi, pertanyaan saya, ini mau bid'ahnya Allah ya? Berarti membid'ahkan Allah. Iya. Ya Allah kan mengucapkan selamat. Hah? Iya. Iya kan? Ada sekelompok golongan mengatakan bahwa Maulid Nabi itu tidak ada dasarnya, atau Nabi tidak pernah melakukan itu, ya kan? Seperti itu. Artinya apa yang dilakukan Maulid Nabi ya pernah dilakukan oleh Yahya, oleh Allah langsung. Terus oleh Nabi Isa alaihissalam juga begitu, Maulidiyah gitu kan, seperti itu. Jadi apa yang terjadi Maulid Nabi ya Allah pernah melakukan, mendoakan Nabi seperti itu. Apa yang kita teladani seperti itu. Jadi ulama-ulama dulu di masa Panglima Ayyubi untuk memperingati Maulid Nabi, salah satu visinya untuk memberi kesemangatan atau mengambil syirah atau mengambil sebuah kisah keteladanan seorang nabi gitu, seperti itu. Dan Allah pun pernah mengucapkan kata-kata salamun, itu kan kata-kata salamun tuh, salamun ala yaumil wulidta, salamun, sejahtera atas kelahiran Isa. Nah kita Maulid Nabi ini salamun ala maulidi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti itu. Jadi artinya ini bukan bid'ah, ini Allah mengajarkan kita untuk mengucapkan salamun, selamat atas sejahtera kelahiran Rasulullah. Nah, artinya Maulid Nabi ini bukan sesuatu sunnah atau apa, tapi ajaran dari Allah. Allah mencontohkan, Allah saja mau mengucapkan salam kelahiran kepada Nabi Isa, Nabi Yahya, kepada Nabi Muhammad juga gitu kan, seperti itu. Nah masa kita sebagai manusia nggak mau gitu, sombong ya kan, apa sampai mengatakan bid'ah? Allah saja mau mengucapkan salamun wulidta gitu, seperti itu. Jadi silakan saja yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, dasarnya juga ada. Allah saja mencontohkan Maulid itu sejak Nabi. Nah pertanyaan, untuk apa kita memperingat Maulid Nabi, ya kan? Salah satunya kita mengambil pelajaran dari seorang Nabi, terus Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita teladanin, seperti itu. Karena mari kita buka surat 3 ayat 21 ya. Surat 3 sampai 21. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau lakot tuh kata lampau gitu. Berarti pada diri Rasulullah itu sudah ada teladan. Jadi sebelum jadi Rasul pun sudah jadi teladan. Coba ngomongin. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Artinya kalau dilihat dari sisi ayat ini, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lakot itu sudah ada pada diri Rasulullah itu teladan. Karena ketika seorang nabi atau seorang nabi sebelum diangkat kenabian tentu sudah ada nilai teladannya. Maka laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah Muhammad itu dipilih karena ada teladan pada dirinya. Sudah belum jadi Rasul dipilih saja 40 tahun dia sudah teladan. Nah, salah satu teladannya ya tadi dalam sejarah bahwa Rasulullah itu punya sifat amanah, siddiq, patona gitu kan, terus tabligh. Nah, pada Rasulullah itu sudah kelihatan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti pada Rasulullah itu sudah ada tauladan. Salah satu teladannya apa? Belum jadi Rasul ini, sudah ada teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Berarti Rasulullah Muhammad ini sebelum dipilih 40 tahun sudah ada di teladan. Sudah ada pada dirinya tauladan. Salah satu teladannya adalah siddiq. Siddiq itu bukan sekedar jujur, ya kan? Siddiq itu bukan sekedar jujur. Pengertian siddiq itu jujur. Siddiq itu dipercaya. Kenapa siddiq itu dipercaya? Arti jujur. Kita ini siddiq ini bukan jujur perkataan saja. Nabi Muhammad itu saking siddiqnya dia nggak berani keluar dari satu ayat pun. Dia mengakui bahwa dia nyampaikan wahyu itu bukan keinginan dia, tapi keinginan Allah. Ini sidiknya dia, ya kan? Jadi sidik ini bukan jujur jual beli, tapi sidik dengan Allah sendiri. Manusia hari ini dia tidak jujur dengan manusia, tidak sidik dengan manusia, tidak jujur dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Muhammad dipandang oleh Allah karena dipilih pada Rasulullah itu uswatun hasanah, sudah teladan. Karena Rasulullah itu sidik di mata Allah, jujur di mata Allah. Nah, salah satunya dia sidik dan amanah. Dia nggak berani keluar sedikit pun dari wahyu. Surat 53, An-Najm 1-4. Kita ini ngomong atas nama Allah, tapi Allah nggak ngomong itu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 1-4. Demi bintang ketika terbenam. Demi bintang ketika terbenam. Bintang yang terakhir, bintang yang terbenam. Lanjutkan, siapa itu? Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Kenapa Muhammad tidak sesat dan keliru? Karena dia siddiq. Karena dia siddiq dan amanah. Maka sifat dia itu sudah ada pada Rasulullah, sifat siddiq dan amanah. Udah teladan, belum jadi Rasul ini. Ya kan? Maka Rasulullah SAW itu dipilih umur 40 tahun. Tapi laqad kana lakum fi Rasulillah itu past tense. Pada Rasulullah itu sudah ada teladan gitu, seperti itu. Nah, artinya Rasulullah itu punya sifat siddiq, amanah, tabligh, patona, ya kan? Tapi kita dibahas oleh ulama-ulama atau kiai-kiai setiap mulut Nabi itu 4 sifat ini. Tapi kenapa Rasulullah itu siddiq dan amanah? Bukan sekedar jujur saja, bukan jujur kepada manusia. Dia ini jujur di mata Allah, Chan. Kita aja dengan manusia nggak pernah jujur, apalagi dengan Allah. Nah, dia ini jujur, dia tidak penting dia jujur kepada Allah, apalagi dengan manusia. Maka salah satu kejujurannya, sidiknya, amanahnya Muhammad, salah satunya tidak keluar dari mulutnya kecuali apa yang diucapkan Tuhan. Coba aja. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Saking jujurnya, saking sidik dan amanahnya, Muhammad tuh nggak berani. Wa ma yantik anil hawa. Jadi dia tidak berani keluar dari komitmen dengan Tuhan. Ya kan? Hari ini banyak orang bawa nama Tuhan, ucapannya seperti Tuhan gitu kan. Tapi Quran tidak ngomong itu gitu. Surga neraka, bid'ah, sesat kamu. Memang lo punya hak gitu.
Muhammad tuh nggak berani seperti itu. Kalau nggak ada pernyataan Allah manusia itu sesat neraka, nggak berani. Maka Muhammad tuh sidik dan amanahnya bukan sekedar jujur kepada manusia, tapi jujur kepada Allah. Saya ini nggak bisa apa-apa, Allah. Aku ini bisa ngomong ini. Aku wama yantik anil hawa. Ya, saya ini ngomong kecuali omongan Tuhan. Wala yuha. Hari ini banyak para ulama, para ustaz, para kiai, para habaib mengatasnamakan Allah, bahkan mengatasnamakan Nabi. Dan Allah tidak pernah bicara itu, dan Nabi pun tidak pernah itu. Saking amanah dan saking amanah dan sidiknya Muhammad itu, dia nggak berani ucapannya keluar dari wahyu. Ulang deh coba aja. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Jadi dia menyampaikan wahyu, menyampaikan perkataannya, nggak berani pakai hawa nafsu. Banyak hari ini ngomongnya muka, ngomongnya halus, baik, tapi mencari muka. Kan seperti itu. Atas nama Allah, atas nama dakwah, atas nama jihad Allah, padahal dia bohong. Seperti itu. Hari ini kan mengatasnamakan sesat kamu atas nama Allah, kafir kamu atas nama Allah. Muhammad tidak berani mengucapkan kafir, sesat kepada orang lain kalau Allah tidak menyatakan itu. Saking jujurnya Muhammad, saking sidiknya Muhammad, saking amanahnya Muhammad. Itu satu. Sifat sidik amanah itu bukan jujur ke manusia, jujur kepada Allah. Hari ini manusia jujur kepada manusia, tapi dengan Allah nggak pernah jujur. Iya. Coba Chan, aku tanya, dua kaki punya siapa? Punya saya. Dua kaki punya siapa? Punya Allah. Punya Allah, iya, ya kan? Iya. Punya Allah kan? Punya Allah. Lo tegak berdiri, kaki yang tegak berdiri itu punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Kalau jujur, Iya. sidik, gitu kan? Iya. Dua tangan ketika ngangkat tangan takbir kepada Allahu Akbar, dua tangan punya siapa? Punya Allah. Sidik. Oke, ketika kau mengucapkan Allahu Akbar pakai mulutnya siapa? Punya Allah. Allahu Akbar, ketika angkat sampai ke telinga, ayat yang dibaca itu ayatnya siapa? Ayat Allah juga. Lo kalau kau jujur di sini, kenapa kau minta imbal dengan Allah? Uang itu punya semua Allah semua kok. Nah, Muhammad itu sidik seperti itu, ya Allah, aku dua kaki tegak berdiri ketika sholat, aku ini punyamu ya Allah, nggak ada punyaku. Dua tangan ketika takbir Allahu Akbar, tangan ini punyamu ya Allah. Ketika saya menyebutkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar itu, ayatmu. Dan jujurnya Muhammad seperti itu, nggak berani mengatakan kaki punya saya, dua tangan punya saya, sampai mengatakan Tuhan, aku sudah tegak berdiri sholat, aku sudah mengatakan takbir, aku sudah baca ayat Quran setiap lima waktu, tolong minta imbalan. Kan gitu? Iya. Karena apa? Karena merasa punya dia. Ini yang terjadi. Kenapa para maulid Nabi nggak pernah seperti ini? Ini dimaksud amanah dan sidik. Jadi Muhammad dapat lakukan lakum fi Rasulillah uswatun. Pada Rasulullah sudah ada teladan ini. Belum jadi Nabi, belum jadi Rasul. Sudah amanah, sudah sidik dan amanah kepada Allah. Dia jujur. Maka wajar kalau dipilih oleh Allah. Kenapa? Karena orang ini jujur gitu loh, seperti itu. Orang ini jujur di mata aku, bukan jujur di mata Allah. Hari ini orang bersahadat ini. Di atas Quran aja tutup, tetap aja dia. Bohong dengan manusia. Dia bohong dengan manusia, apalagi dengan Tuhan. Iya. Dengan Tuhan aja nggak jujur, apalagi dengan manusia gitu. Dia main ke sumpah, yukhadi umiyakhdawunya pusimumum laisul memperolok. Seperti itu. Kenapa Muhammad itu nggak berani ucapan keluar dari wahyu, kecuali yuha, kecuali wahyunya apa yang diucapkan Tuhan, dan dia tidak berani menyampaikan wahyu, wala yantik wala yuha, dia tidak berucapnya kecuali menurut hawa nafsunya kepentingan. Hari ini banyak orang menyampaikan ayat Quran, menyampaikan dalil hadis, tapi ada kepentingan di belakangnya. Muhammad tidak seperti itu, karena Muhammad tahu betul menjadi orang sidik dan amanah itu cukup berat untuk dilakukan, tapi dia harus ambil. Maka pada Rasulullah sudah diberikan oleh Allah sifat amanah dan sidik, bukan sidik dari mata manusia, tapi pakut kana lakum bi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu sudah ada sifat sidik dan amanah. Pewarisan itu diwariskan kepada dia. Kita ini nggak mencoba untuk sidik, nggak bisa. Karena kalau nggak Allah, karena sama hak sidik itu hanya Allah, dan Allah berikan sifat itu. Sifat amanah itu punya Allah, tapi kalau sifat amanah itu diberi, sifat amanah Allah yang maha amanah, maka diberikan cacahan kepada Muhammad, karena sifat yang ada Allah di situ amanahnya. Maka Rasulullah tahu benar bahwa sidik itu anugerah Tuhan, amanah itu dan anugerah Tuhan, makanya dia nggak berani keluar.
Ketika dia keluar dari yantik, keluar dari wahyunya Tuhan, ucapan keluar dari Tuhan, atau ucapannya pakai hawa nafsu, kepentingan kelompok dan golongan, atau memperkaya di sini, maka diancam oleh Allah. Surat 69 Al-Haqqah ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 69 ayat 41. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Seandainya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami dari pemotongan urat. Jadi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu nggak berani keluar dari konteks apa yang diwahyukan. Ucapannya tidak pakai hawa nafsu, apalagi kepentingan kelompok, golongan, dan apapun. Dia hanya kepentingan Allah, la ilaha illallah. Maka sidik amanahnya itu luar biasa Nabi Muhammad itu. Ya kan, hari ini kita banyak mengatasnamakan Allah. Allah nggak ngomong itu. Bahkan orang nipu atas nama Allah. Demi Allah korupsi juga, demi Allah ada ini juga. Muhammad tidak berani ketika demi Allah. Benar-benar demi Allah beneran. Atas nama Allahnya, billahnya beneran. Ya, billahnya Allah beneran. Ya kan? Alallahi Allah beneran. Maka sifat pada Rasulullah itu diwarisin oleh sifat Allah. Sidik amanah itu sudah satu anugerah yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Amanah, sidik tadi. Dan karena dia sidik dan amanah, maka dia dipilih ketika itu. Ini layak nih kekasihku ini. Dia sidik dan amanah, dia dapat ilmu, dapat pengetahuan. Dia tidak pernah mengakui atas keilmuan dia tidak mengakui bahwa dia ibadah itu karena dia, tapi karena atas nama aku, kata Tuhan. Aku akan tambahkan satu ilmu, yaitu Fatona, ilmunya Allah. Maka ketika dia sidik amanah, maka di umur 40 tahun diberilah namanya kitab suci, ruhnya Allah. Makanya Muhammad itu perkataannya tidak lain hanyalah kataan yang mulia agung, kataan yang perkataannya adalah ayat-ayat yang agung sebagai ruhnya ilahi Rabbi itu sendiri. Jadi ucapan Muhammad itu ucapnya Tuhan, senyumnya Muhammad itu senyumnya Tuhan, ya kan? Maka rindunya, makanya ketika itu lakum fi Rasulillah, pada Rasulullah itu punya mewarisi sifat amanah dan sidik. Nah, kapan dia patrona? Setelah dia sudah menjalankan amanah dan sidiknya dipandang oleh Allah, maka software otaknya Tuhan, ruhnya Tuhan, wahyu ruhnya ilahi Rabbi dititip ke Muhammad ketika umur 40 tahun. Disebut namanya Fatona, ya kan? Maka apa yang disampaikan Fatona ketika dia sidik dan amanah, maka Allah berikan ilmu, yaitu Fatona, kecerdasan Tuhan. Software kecerdasan Allah diberikan kepada Muhammad karena dia sidik dan amanah. Coba kalau si Chandra diberikan otaknya Tuhan, pasti pengakuan lagi. Wah, aku pintar karena aku rajin, aku hebat karena aku rajin, aku karena pintar ini karena ahli ibadah. Nggak ada tuh sama Tuhan, ya kan? Makanya Nabi Muhammad ini karena kenapa diberikan Fatona dan tabligh itu tersampaikan. Hari ini diuji tablighnya Muhammad, tabligh itu. Tidak ada di dunia ini nggak tahu bahwa Al-Quran seluruhnya ini tabligh itu, konsepnya itu dalam Al-Quran itu sendiri. Makanya Fatona itu kecerdasan yang diberikan oleh Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad melakukan lakum tadi diberi sifat amanah dan sidik. Tentulah softwarenya, ilmunya Tuhan, otaknya Tuhan, ruhnya Tuhan wahid. Tentu diberikan orang-orang yang punya sifat sidik dan amanah. Maka apa yang disampaikan Muhammad, la yantik wa la yuha, ucapannya wahyu. Mari kita lihat, Muhammad tidak baca buku loh. Surat 29, 48, 49.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 Al-Ankabut ayat 48. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran. Jadi Muhammad tuh nggak pernah baca kitab apapun. Kitab Injil nggak pernah baca, Taurat nggak pernah baca. Nggak ada itu kurung buka kurung tutup Quran. Coba baca lagi. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitab pun. Dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab. Jadi Muhammad tuh bisa nulis, bisa baca, tapi dia nggak pernah baca kitab sebelumnya. Dia nggak pernah nulis. Hebatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Lanjutkan. Sesuatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Kalau Muhammad bisa bercerita tentang kitab Taurat, kitab Injil yang jauh sebelum dia, Nabi Musa itu berapa tahun, Nabi berapa tahun, dia ceritakan di zaman itu. Kalau dia pernah baca, orang nggak percaya. Ah, ini tulisan akal pikiran Muhammad, karena nggak pernah baca Muhammad itu, nggak pernah nulis, nggak pernah baca. Tapi ilmu Tuhan masukkan kepada dia, itu kan persembilannya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi. Jadi Al-Quran yang Muhammad itu bukan membaca, tapi dibacakan oleh Allah. Bagaimana cara, karena dia sidik amanah tadi, maka fatona, softwarenya Allah diletakkan ke otaknya Nabi Muhammad, manusia yang terpuji, manusia pilihan. Maka cara membacanya dari dalam, bukan dari luar. 75 ayat 16 ayat 17. 75 ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 75 ayat 16. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Jadi Muhammad tak butuh baca-baca Quran, menghafal Quran, tidak. Tapi Allah mengumpulkannya. Softwarenya Allah, setnya otak, pikiran, patona tadi diberikan kepada Rasulullah, masuk dalam dadanya. Hari ini ngapal Quran, ngapal orang Quran. Muhammad nggak pernah ngapal. Ini disebut ladoni namanya itu. Hah? Diletakkan. Kau nggak usah repot-repot baca, aku letakkan di dalammu. Ada nggak terus? Dan membuatmu pandai membacanya. Gak butuh pandai baca. Kau nggak usah pandai, aku pandaikan kamu. Lanjutkan terus. Apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Jadi bacaan dari dalam keluarnya dari mulut Muhammad sebagai kalamullah, maka bacaan dari dalam. Terus lanjutkan. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Jadi penjelasan bukan dari pemikiran dia atau pengetahuan dia dapat sebelumnya, tapi Allah yang menjelaskan dari dalam dirinya. Jadi Muhammad itu karena dia sidik dan amanah, maka fatonanya itu, kecerdasan Allah, ruhnya Allah, wahyu itu adalah ruhnya Allah, diletakkan ke Muhammad, dikumpulkan di dalamnya. Maka memang bisa bercerita tentang apapun. Bang bercerita kitab Taurat, bisa bercerita kitab Injil. Padahal Muhammad nggak pernah baca kitab Taurat dan Injil. Ini yang luar biasanya. Makanya karena lakum fi Rasulillah uswatun, pada Rasulullah itu sudah diberikan uswatun hasanah. Satunya uswatun hasanahnya Rasulullah itu dimiliki oleh manusia semua, yaitu sidik dan amanah. Kaki dulu ngomong apa atau nak? Sidik amanah aja. Coba kau tegak berdiri sholat, kakinya punya siapa? Punya Allah. Iya, enggak, punya lo. Iya, punya saya. Punya saya. Iya. Karena kau minta bayar dengan Tuhan. Iya, minta pahala. Iya, minta pahala dan lain-lain. Dua tanganmu, takbir tangannya siapa? Tangan saya. Iya. Makanya wajar nggak minta pahala dengan Tuhan. Wajar. Iya kan? Iya. Nah, Muhammad nggak seperti itu sidiknya. Dia jujur. Kaki ini ya Allah punyamu. Dua tangan ini ya Allah punyamu. Ayat yang kubaca punyamu. Mulut yang kubaca, mulut pakai ayat ini, mulut ini punyamu ya Allah. Gak ada punya saya. Maka tak layaklah aku untuk meminta imbalan surga dan neraka. Iya. Ataupun pahala. Karena kejujuran Muhammad itu jujur kepada Allah, bukan jujur kepada manusia. Ya kan, hari ini orang jujur dengan manusia aja nggak pernah jujur, apalagi dengan Tuhan. Nabi Muhammad ini jujur di mata Allah, bukan jujur di manusia, jujur di depan Allah. Ya kan, jadi jujur di mata Allah. Maka Muhammad itu lakon kana lakum fi Rasulillah. Pada Muhammad itu sudah ada sifat sidik, sifat amanah. Karena jujur di mata Allah. Kau sudah sidik belum?
Belum, Ustaz. Iya, kau jujur di mata Tuhan, di mata Tuhan, mau mata manusia. Mata manusia. Nah, kalau di mata manusia, jujur lo, tapi di mata Allah tentu. Lo bohong aja Tuhan tahu. Iya. Ya kan, kamu tuh sopan santun, baik, jujur di mata mana? Manusia. Mata Allah. Belum tentu. Nah, kalau di mata Allah lakukan, lakukan rasul itu. Salah satunya manusia hamba yang luar biasa, Nabi Muhammad. Ya kan? Maka apa yang kita ambil dari uswatun Maulud Nabi Muhammad? Yang dikupas misalnya sidik, amanah, patona. Ya, Muhammad itu jujur kayak mana? Iya. Ya kan? Jujur kayak muamalah. Bukan. Kan. Nabi Muhammad itu jujur pada diri sendiri, jujur kepada Allah. Hah? Makanya Nabi Muhammad ketika melakukan, wajarlah kalau dia jujur, sidik dan amanah, maka fatona, kecerdasan Tuhan itu diberikan kepada dia. Tentu kecerdasan fatona itu dan tabligh berkaitan, karena fatona itu pasti tabligh. Keilmuannya itu, pengetahuan wahyunya akan tersebar sendiri, nggak butuh kita cari masa. Pada waktunya akan tersebar sendiri ilmu-ilmunya Tuhan itu. Ya kan, seperti itu. Nah, artinya salah satu Nabi Muhammad ini keistimewaan kenapa kita maulud Nabi Muhammad. Nah, salah satu riwayat hadis ketika Rasulullah wafat ya, meninggal. Setelah Rasulullah meninggal wafat, ada satu riwayat hadis begini. Sahabat bertanya dalam hadis kepada istrinya Nabi, Siti Aisyah. Siti Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar dalam hadis ini. Jadi bertanya Siti Aisyah, sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, kalau waktu itu sahabat kepingin tahu sih, mau ngikuti sesuatu hasanahnya Rasulullah, mau ngikuti bagaimana akhlaknya Rasulullah. Salah satunya sahabat bertanya, ya Siti Aisyah, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasul? Lalu Siti Aisyah menjawab, khuluqul Quran. Lalu sahabatnya nanya lagi, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Khuluqul Quran. Kok khuluqul Quran? Terus ini ditanya lagi, kurang penasaran nih sahabat kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, karena Siti Aisyah itu istri Nabi. Bagaimana akhlak Rasulullah itu yang kamu lihat sehari-hari? Dijawab oleh Siti Aisyah, khuluqul Quran. Jadi kaifa akhlaqu Rasulullah dalam hadis itu? Khuluqul Quran. Artinya akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Bagaimana kita memperingati Maulud Nabi Muhammad tidak pernah mencari bagaimana akhlaknya Rasulullah. Seperti sahabat di dalam hadis mengatakan bagaimana akhlaknya Rasul. Dijawab Siti Aisyah, akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Kalau ingin tahu tentang akhlak Rasul, ya baca Quran. Ya kan? Baca Quran. Bahkan wasiatnya Nabi Muhammad dilupakan oleh manusia, bahwa itu akhlaknya Nabi Muhammad ya Al-Quran. Maka ketika Nabi Muhammad meninggal wafat, dia meninggalkan dua hal. Ya, tarakani amrayni, kitabullah wa sunnatun Nabi. Artinya akhlaknya Nabi itu Al-Quran, kitabullah. Ya kan? Sampai Nabi Muhammad bela-belain gitu loh. Ada doanya Nabi atau wasiat Nabi, bisa doanya Nabi atau wasiatnya Nabi atau Rasul, atau sama dengan wasiatnya Nabi. Sampai Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ya kan, khusus kepada Allah untuk umatnya gitu loh. Ya kan? Mungkin banyak umat Islam nggak tahu doanya Rasulullah itu, wasiatnya Rasulullah dan doanya Rasulullah itu ditulis di dalam Al-Quran. Dari 6.000 ayat ada satu ayat doanya Nabi itu, doanya Rasulullah. Karena Rasulullah itu jauh pandangannya, ya kan. Para sahabat Facebookia dimanapun kita berada di Sabang Merauke, ini nggak pernah saya dengar. Saya seumur pondok pesantren ini sampai hari ini menceritakan Maulud Nabi Muhammad nggak pernah. Ada wasiatnya Nabi, doanya Nabi khusus kepada umat Islam, dan doa itu ditulis dalam 6.000 ayat. Dan itu nggak pernah dibedah, tidak pernah diceramain oleh para ustadz dan para habaib. Ini doanya, ya, surat 25 Al-Furqan ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 25 Al-Furqan ayat 30. Berkata Rasul, qala Rasul,
Ya Tuhanku, Ya Rabbi, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran itu suatu yang tidak diacukan. Jadi doanya Nabi kepada Allah secara khusus agar umatnya, dia minta umatnya agar tidak mengacukan Quran. Wa qala Rasul, Ya Rabbi, innal qaumi takhuzuna hadzal Qur'ana mahjura. Ini doanya Nabi, wasiatnya Nabi juga. Ya kan? Sampai Rasulullah cinta mikirkan umatnya, ya kan? Minta khusus dengan Allah, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacukan Al-Quran, tidak mentelantarkan Al-Quran. Sampai kapan? Karena Nabi Muhammad tahu, setelah dia tiada 15 abad yang lalu, Rasulullah tuh tahu bahwa umat Islam ini jauh dari Al-Quran, tidak dekat dengan Quran, ya kan? Kapan Quran itu bisa booming? Tuh di bulan Ramadan. Di surau orang baca Quran, di masjid orang baca Quran, di musola orang baca Quran, di sekolah-sekolah orang pesantren kilat baca Quran, di kantor-kantor orang baca Quran. Tapi selesai Ramadan, selesai baca Qurannya, di kantor tak bunyi suara Quran, di surau tak bunyi banyak Quran, di musola tak bunyi suara Quran, di masjid tak bunyi suara Quran, di rumah-rumah tak bunyi Quran. Karena selesai Ramadan gitu loh. Maka memperingati Ramadan itu memperingati Nuzul Quran gitu kan. Tapi selesai Ramadan selesai semua. Padahal Rasulullah 15 abad yang lalu Maulud Nabi itu ada kaitan dengan Al-Quran. Tapi Rasulullah berdoa, ya Tuhanku, ya Rabbi, innal qaumi takhuzuna hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacukan Al-Quran, tidak mentelantarkan Al-Quran. Artinya Nabi Muhammad 15 abad yang lalu tahu kalau umat Islam jauh dari Al-Quran. Hadis yang ditanyakan sahabat kepada Siti Aisyah, kaifa ahlakul Rasulullah hulukul Quran, kaifa ahlakul Rasulullah hulukul Quran, kaifa ahlakul Rasulullah hulukul Quran. Sampai Nabi Muhammad berdoa. Dari 6.600 ayat itu saya tak pernah dengar kiai-kiai, ulama-ulama bahwa ada satu ayat Rasulullah berdoa khusus kepada Allah agar 15 abad yang lalu bahwa Rasulullah pernah berdoa, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak mengacukan Quran. Karena Rasulullah tahu akan terjadi 15 abad di hari ini, banyak orang jauh dari Al-Quran, bahkan mentelantarkan Al-Quran, diletakkan sampai menumpuk Al-Quran di masjid-masjid tak pernah dibuka. Karena Rasulullah tahu kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita berselawat kepada Nabi Muhammad, cintai Al-Quran, baca Al-Quran. Karena sampai Rasulullah dalam khutbatul wada, wahai umatku, aku tidak mewariskan apapun, masjid yang megah. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, aku cuma mewarisnya 2 hal, kata Rasulullah, kitabullah wa sunnatun Nabi. Sampai Rasulullah sendiri mendoakan khusus kepada Allah untuk umatnya, agar aku tiada nanti ada orang-orang dari umatku yang masih mencintai Al-Quran, yang masih mempelajari Al-Quran, yang masih mengamalkan Quran, yang masih menghafal Al-Quran, yang masih menjadi pola pikirnya Al-Quran, tingkah lakunya Al-Quran, pola pikirnya Al-Quran, disebut hamilul Quran. Hari ini banyak yang hafal Quran, apakah menjadi pola pikir Al-Quran? Banyak yang hafal Quran, apakah tingkah lakunya seperti Al-Quran? Banyak yang hafal Al-Quran, rumah tahfiz berdiri di mana-mana, udah bagus lah. Tapi apakah Al-Quran menjadi pola hidup, pola pikir, pola pendidikan? Ini jauh. Nabi Muhammad udah tahu, ya kan? Maka berkat doanya Nabi Muhammad 15 abad yang lalu masih ada hamba manusia, sedikit manusia, hamba manusia yang setiap hari membaca Al-Quran. Setiap hari dia mempelajari Al-Quran, setiap hari dia memahami Al-Quran, setiap hari dia mempraktekkan menjadi pola pikir hidupnya dengan Al-Quran. Bahkan seperti berumah tangga seperti Al-Quran, bisnisnya bisnis Al-Quran, pola pikir politiknya politik Quran. Bahkan dalam kehidupan sehari-harinya dia tak lepas dari Al-Quran, atau bahasa Qurannya disebut hamilul Quran. Orang hamil itu, ya, orang hamil itu ketika hamil, anak yang dibawanya itu kamar mandi dibawa nggak? Dibawa. WC bawa nggak? Dibawa. Tidur dibawa nggak? Dibawa. Ke pasar bawa nggak? Dibawa. Itu hamilul Quran. Jadi di mana-mana, di pasar bicara Quran,
di mana-mana dia bicara Quran, di kantor DPR dia bicara Quran, di kantor gubernur bicara Quran, di dalam hutan bicara Quran. Oh, tanya Quran. Pola pikirnya Al-Quran. Nah, ini yang belum terjadi. Maka benar Nabi Muhammad 15 abad yang lalu berdoa seperti ini karena umat Islam jauh dari Al-Quran. Jadi antara Al-Quran dengan ulama itu kayaknya ulama nutupi Quran. Ada nggak ulama mengedepankan Quran? Nggak ada. Ada. Hari ini Maulid Nabi ada yang mengedepankan Al-Quran? Nggak ada. Jadi Quran, kalau ini Al-Quran, ini manusia. Iya. Ulama. Seharusnya ulama ini mengedepankan Al-Quran, jangan membelakangi Al-Quran. Iya. Ya kan? Sekarang orang kalau mau jawab pakai apa? Belum dia buka kitab ini, buka ini. Jawabnya Quran dulu. Maka layantik wala yuha. Muhammad itu kalau tiap pertanyaan jawab pakai Quran. Coba baca tadi. Muhammad itu nggak berani, nggak ada. Surat 53 coba. Surat 53 Najm 1 sampai 4. Jadi Muhammad itu kalau ditanya mengedepankan Al-Quran bukan pendapat dia atau pemikiran dia. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 53 ayat 1 sampai 4. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi Muhammad itu kalau ditanya oleh umatnya, dia nggak berani keluar dari aturan Tuhan. Ini menurut Allah seperti ini. Bahkan Muhammad tahu kedudukan kitab yang dikarang di zaman Muhammad atau sebelum Muhammad. Di zaman Muhammad ada kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang sebelumnya atau di zaman Muhammad. Di zaman Muhammad ada penulis hebat-hebat kok. Tapi Muhammad tahu kedudukan Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Hari ini kan kedudukan Quran dengan kitab lain itu hampir sama. Enggak boleh seperti itu. Quran ini sebagai editor. Hadis itu di bawah Al-Quran. Hadis harus dicek dengan Quran. Maka Nabi Muhammad tahu kedudukan hadis di mana, kedudukan Al-Quran di mana, kedudukan kitab-kitab di mana. Maka dia meletakkan Quran sebagai editor dari kitab-kitab sebelumnya. Baca surat 548. Surat 5:48. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 5 Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Jadi kitab yang membawa kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang benar. Yang lain belum tentu benar. Terus membenarkan apa yang sebelumnya. jadi kitab Al-Quran ini yang dibawa Muhammad tugas yaitu membenarkan kitab sebelumnya. Apa yang membenarkan Muhammad kitab sebelumnya? Taurat, Injil, Zabur. Terus yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Jadi Muhammad membatu ujian, menguji kitab-kitab lain. Jadi Muhammad meletakkan kitab Al-Quran, wahyunya Allah, ruhnya Allah. Karena Allah mengatakan di surah 42, 52, wauhayna ilaika ruhan min amrina. Wahyunya Allah itu ruhnya Allah. Kalau dia ruhnya Allah, wahyunya Allah, Al-Quran wahyunya Allah, ruhnya Allah, tentu Muhammad tahu mengedepankannya. Ya kan? Jadi Al-Quran, kitab yang hak ini, kitab membenarkan kitab sebelumnya. Dan sebagai batu ujian kitab-kitab sesudahnya. Jadi buat saya, buat Muhammad, Al-Quran, silakan orang tulis buku apapun, tapi tak uji dulu dengan Al-Quran, benar apa enggak? Ya kan? Jadi Muhammad meletakkan kitab Al-Quran meletakkan Quran, dia tahu kedudukan Quran itu dan meletakkan Al-Quran sebagai di depan dia, bukan dianya. Hari ini kita mau teladan apa dengan Muhammad? Salah satu, Nabi Muhammad menyampaikan Quran tidak minta upah sama sekali. Baca 38-86. 38. Sudahkah kita lakukan ini kalau mengambil teladan ini? Kenapa ini disembunyikan oleh ulama setiap maulid Nabi? Ini tinggal lakunya Nabi Muhammad. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 38 ayat 86. Katakanlah hai Muhammad. Katakanlah ya Muhammad. Muhammad suruh katakan. Katakanlah ya Muhammad. Katakanlah ya Muhammad. Muhammad suruh katakan. Itu apa katanya? Aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwaku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengadang-adang. Ini aku kana lakum bi rasulillah. Kalau kita mau contoh Nabi Muhammad setiap menyampaikan dakwanya selalu mengatakan katakanlah ya Muhammad. Apa Muhammad? Aku menampilkan dakwaku tidak minta upah dan tidak mengada. Adakah kiai di Indonesia
Adakah ustadz di Indonesia? Adakah habaib di Indonesia? Adakah ulama di Indonesia berani ngomong ini? Di TV? Di masjid? Di mimbar? Ngomong dong. Seperti contoh Nabi Muhammad, jangan enaknya saja bawa sunnah Nabi. Ngomong ini. Iya. Ngomong apa? Aku berdakwah tidak minta upah dan tidak mengada-ngada. Berani nggak ngomong ini? Dan ngikutin tiru kawin 2, 3, 4. Itu tiru. Iya, iya. Katanya ngikut uswatun hasanah. Coba bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat berapa tadi? Surat 38 As-Sad ayat 86. Ini kiai, ustaz, ulama, silakan bacain ini. Kalau mau nyuruh Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikit pun padamu. Muhammad ngomong, Muhammad ngomong loh. Katakanlah Muhammad, ngomong apa omongannya? Aku tidak minta upah dalam dakwah. Ada ustaz ngomong gitu, ada kiai ngomong gitu, Nggak ada. ada habib ngomong gitu. Nah ada, kata ngikut Nabi Muhammad, selawat kepada Nabi. Terus lanjut gak? Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang Ini mengadakan. statementnya Nabi Muhammad. Aku berdakwah tidak minta upah dan ada. Di TV-TV ada kayak gitu. Nggak ada, Ustaz. Hah? Nggak ada. Radio? Nggak ada, Ustaz. Masing-masing. Nggak ada juga, Ustaz. Katanya sudah Muhammad ikuti Nabi Muhammad. Dan kawin-kawinnya aja suka 2, 3, 4. Iya, itu diikutin. Iya kan seperti itu. Nabi Muhammad ini. Iya. Kalau Nabi Muhammad. Jadi Muhammad itu wajar kalau nggak kaya, miskin. Iya. Ya kan nggak, bukan nggak kaya. Nabi Muhammad tuh habis hartanya untuk dakwah kepada Allah, untuk bantu perjuangannya. Bahkan dalam satu cerita riwayat hadis, ya, Khadijah mengatakan, Khadijah itu kaya 3 muka. Sampai berkata Khadijah itu dalam satu riwayat hadis, jahitan bolongnya apa? Jahitan bajunya Khadijah itu 90 lubang ya. Ya, saking miskinnya tuh Khadijah yang kaya itu sampai 90 lubang jahitannya. Ya kan? Iya. Ya. Nah, terus berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, kau sampaikan kepada ayahandamu itu, kalau saya mati nanti, saya pingin di kain kapannya itu yang dibawa Rasulullah dalam jihad berdakwahnya surban. Udah nggak ada duit tuh. Iya. Sampaikan kepada ayahandamu. Fatimah nyampaikan, ini riwayat hadis sih. Disampaikan, wahai ayahanda, wahai ayahku Rasulullah, ayahku, ya kan. Ibu itu kalau meninggal, ya kan, mau dikainkan kain kapannya ya yang biasa Rasulullah bawa kemana-mana itu, ya kan. Apa jawabannya? Sampaikan wahai Fatimah kepada ibundamu itu, jangankan kain yang kebawa, ya kan. Bahkan tulang ini akan kalau ada surga, ada jalan surga itu pakai jalan, maka tulang ini menjadi jembatannya. Sampaikan kepada ayahanda itu. Kenapa wahai ayah bisa ngomong gitu? Karena apa? Karena ibundamu tuh habis-habisan harta buat perjuangan membantu bapakmu dalam perjuangan ini. Khadijah itu 30 kayaknya habis harta. Untuk bantuin Nabi Muhammad. Nah, sampai jahitan lubangnya 90 jahit lubangan. Lama tuh riwayat hadis. Hari ini lihat aja gimana kita malu dengan Nabi Muhammad, memperingati Maulid Nabi Muhammad. Malu kalau ceramah kita masih mikirin duit dalam hati kita, minta bayaran. Malu dengan Nabi Muhammad. Malu kita. Kalau ustaz-ustaz isinya itu pakai mobil mewah, bajunya mentek ratusan jutaan. Itu Nabi Muhammad, tiru dong. Kalau ngikut Nabi Muhammad ya nggak ada, rumah juga nggak ada Nabi Muhammad. Ada rumah nggak ada Nabi Muhammad. Muhammad itu punya rumah sebelah Masjid Nabawi itu punya sebelah rumahnya itu cuma gubuk. Kalau sampai sekarang tuh ada namanya tempat apa marbotnya masjid itu. Itulah rumah Nabi Muhammad. Gila nggak? Jadi nggak bisa kita. Muhammad laku kesalahan sekali. Nabi Muhammad laku kesalahan sekali. Tapi dia bertobat sepanjang sampai mati. Ini adalah satu kesalahan Nabi Muhammad. Lo dosa sekali aja, lo minta ampun sekali-sekali. Nabi Muhammad dosanya sekali, sampai seumur hidup dia minta ampun dengan Tuhan. Ya kan? Ini ada satu ayat. Jadi Muhammad itu Nabi Muhammad itu setiap subuh, dia sering menyuapi orang buta Yahudi. Dia suapin. Pulang subuh itu dia nyuapi buta orang Yahudi, ngejuk makan. Bukan kena ngejuk makan saja.
Tapi suapan itu sampai kepada orang buta Yahudi itu dengan selembut-lembutnya, karena orang yang buta setiap disuapi Rasulullah itu nggak punya gigi, nggak bisa dimakan roti itu. Maka biar roti itu lembut, maka dimakan oleh Rasulullah dulu, baru disuapkan ke dia, karena nggak bisa makan, gitu. Tapi keluar dari mulutnya, keluar mulut dari orang Yahudi selalu ngomong-ngomong yang nggak benar kepada Muhammad. Dalam satu riwayat hadis, Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, adakah akhlak Nabi itu yang belum saya lakukan? Kepada Siti Aisyah, karena orang yang di akhir Nabi Muhammad itu Siti Aisyah, ya kan, ya anaknya Abu Bakar, ya kan. Jadi Abu Bakar bertanya kepada Siti Aisyah, ya Siti Aisyah, ada nggak akhlak Rasulullah suami itu yang belum saya lakukan? Ada, kata Siti Aisyah. Apa itu? Karena anak suamiku tuh setiap pagi seumur hidupnya sampai dia mati itu nyuapi orang buta Yahudi, ya kan. Akhirnya Abu Bakar meniru untuk melakukan perbuatan itu, gitu. Ketika melakukan perbuatan itu, ditirunya habis subuh dia mencari orang yang buta yang disuapi Rasulullah. Ketika disuapi ke mulutnya roti tadi kepada orang buta Yahudi tadi, lalu orang buta tadi ngomong menghasut, membenci Rasulullah dengan kata-kata mulutnya itu, ya kan. Itu muka Abu Bakar itu merah itu, ya kan, karena keluar dari mulut Yahudi itu, keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak mengenakan. Nabi Muhammad itu kafir, bangsat, ditulis gitu kan. Ya. Tapi Abu Bakar tetap menyuapi. Ini orang nggak tahu sih, ya kan. Sampai Abu Bakar bertanya, orang buta Yahudi ini, kenapa suapannya berbeda? Kok roti yang biasa yang saya makan nggak berbeda? Lo Abu Bakar bertanya, apa bedanya? Karena biasa roti yang aku makan itu lembut banget, ya kan. Terus Abu Bakar bertanya, ya kan, sampai dalam hatinya, kok Rasulullah tahan bener ya, bukan sekedar memberi makan saja, tapi keluar dari mulut orang buta Yahudi itu kata-kata kotor. Tapi Rasulullah tersabar dan memaafkan, tetap disuapi bertahun-tahun, bukan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, ya, menyuapi orang buta Yahudi itu dengan keluar mulut yang gak enak. Hari ini kita punya orang tua yang tua-tua yang sudah ini, kita suapi nasi. Pernah nggak nyuapi nasi orang tua yang tua kita keluar dari mulutnya? Jangan-jangan kita nggak bisa nih Nabi Muhammad suapi orang tua kita itu, nyuapin. Berani nggak kita? Nabi Muhammad tuh orang Yahudi buta, tua, pikun lagi, disuapi oleh Rasulullah. Itu bertahun-tahun keluar dari mulut orang Yahudi itu kata-kata yang gak enak, tapi Rasulullah memaafkan, menahan marah, tetap disuapi dengan kasih sayang. Ini yang luar biasa Rasulullah itu. Ada yang bisa niru ini? Ada yang bisa ngotot ini? Ada. Tapi Abu Bakar mengilang, ya Allah, ya Rasulullah. Nabi Muhammad nggak ada itu, ya kan, sudah nggak ada, ya Allah, ya Rasulullah. Alangkah tahan kamu nyuapi orang buta Yahudi ini, ya. Bahkan roti pun yang diberi Abu Bakar dengan orang buta Yahudi dengan Rasulullah itu beda, sama-sama roti, ya kan. Karena Abu Bakar memberi roti, bukan memberi roti ya memberi roti. Rasulullah tuh memberi roti dan kasih sayang, itu bedanya. Itu Abu Bakar pusing gitu, ya kan. Nah, Rasulullah menyuapi orang buta Yahudi bertahun-tahun sampai mati. Kenapa? Karena hanya satu kesalahan, dia minta ampun. Buka surat 80 ayat 1 sampai 4. 80 ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 80 Abasa ayat 1 sampai 4. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Jadi ada orang buta Yahudi datang kepada Rasulullah. Muka Rasulullah itu masam. Turun wahyu ini. Kenapa muka masam? Sedangkan ada orang yang agena, ini kemampuan. Rasulullah aguin, Allah temuin gitu ya. Rasulullah aguin untuk ngeliatin itu orang, karena orang itu mampu. Sedangkan orang buta yang Yahudi tadi ya buta, miskin, melarat lagi. Bukan, Rasulullah itu masam. Tapi Rasulullah menerima tamu orang yang bercukupan. Itu turun wahyu, abasa wa tawallah itu. Sampai diingatin.
Bukankah dia ingin menyucikan orang lirik? Kenapa kau beda-bedakan? Hari ini lihat aja, ada orang miskin melarat minta pelajaran datang ke orang kiai atau ulama, ada orang mampu, yang mampu dulu dong. Mampu dulu. Itu Iya. fakta itu, ya kan? Bagaimana mengikuti Rasul? Itu Rasulullah diingatkan, bersalah Rasulullah, pernah salah, Iya. sampai turun wahyu abasa wa tawalla. Dari sejak itulah Rasulullah tuh bikin tobat, apa? Menyuapi orang buta Yahudi dari sejak subuh. Itu seumur hidup. Dosanya sekali tapi ngelakukan seumur hidup. Lu dosa sekali sudah, coba kita nyuapi makan orang tua kita yang melahirkan kita, minta suapi dengan kita, ocehannya nggak mengenakan. Kira-kira tahan ya? Jadi bagaimana hari ini kalau ada kita mau latih, kalau nggak mau lakukan itu silakan pergi ke Pati Jompo, suapi Pati Jompo itu. Iya. Kau pergi Chandra ke Pati Jompo, kau bawa bubur, masak bubur, kau suap itu orang Pati Jompo. Latihan kayak gitu, mandikan dia. Jangan sebulan 2 bulan, bertahun-tahun. Nabi Muhammad lakukan itu bertahun-tahun sampai mati. Untuk menghapus dosanya berbuat baik tadi. Nah artinya hari ini kita mau memperingati Maulid Nabi Muhammad, tapi wasiat apa yang dilakukan Rasulullah jauh. Ya jauh kita lakukan. Kenapa? Karena selama ini yang disampaikan oleh ulama kiai nggak sampai ke hakikatnya, baru memperingati aja. Iya. Maka saya katakan Maulid Nabi Muhammad bertahun-tahun, tapi kita tak bisa mengambil keteladanan satu keteladanan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi ketika seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz atau seorang habaib menyampaikan Maulid Nabi, benar-benar kelakuan itu nyembah dia. Jangan nyamai orang dia melakukan, enggak. Ya. Ucapannya tidak dijaga, omongannya enggak dijaga. Nabi Muhammad itu sidik beneran, ya kan, seperti itu. Salah satu Nabi Muhammad apa tadi? 386. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak minta upah dalam dakwaku dan aku tidak mengada-ngada. Berani nggak musim Maulid Nabi ini ngomong depannya bapak-bapak, ibu-ibu, saya berdakwah Maulid Nabi Muhammad ini bukan minta upah dengan bapak ibu dan juga nggak mau ngada. Gitu dong ngomongnya. Nah selesai ngisi, lu nunjuk uang, nah lain lagi cerita. Karena kau sudah ngomong gitu loh. Ya kan, ini enggak dari rumah Sudah itu. udah beda. mikirkan itu berapa amplopnya. Kalau amplopnya kecil besok nggak ngisi lagi gitu kan. Seperti itu. Oke.